Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom keluarga Gracia. Pada saat hari ini, mari kita duduk diam di kaki Tuhan dan kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya percaya kita semua menyadari bahwa hidup kita bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk siapkan hati. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah makanan bagi roh kami. Biarlah roh kami menjadi kuat oleh karena pertolongan firman Tuhan. Dan kami boleh mempunyai hati yang teguh di dalam kami menjalani rencana Tuhan atas kehidupan kami di dalam dunia ini. Bapa, kami berdoa, lembutkan hati kami supaya kami bisa mendengar suara-Mu dan kami bisa mendengar tuntunan-Mu dan kami bisa taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah ini. Kami percaya Engkau hadir di dalam hidup kami dan Engkau berkenan menyatakan diri supaya kami bisa lebih mengenal Engkau lagi. Lebih lagi, segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 23 yang judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Saya percaya bahwa beberapa di antara kita mungkin sudah hafal akan Mazmur 23 ini, bahkan kita bisa menyanyikan Mazmur 23 ini karena Mazmur ini sangat terkenal. Saya akan bacakan dari Mazmur 23 ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan ayat ini, firman Tuhan ini ayat demi ayat. Dan ayat yang akan saya bacakan sekarang dari bahasa Indonesia masa kini. Ayat 1 berkata demikian. Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Aku tidak kekurangan. Tuhan di sini menyatakan dirinya sebagai seorang gembala bagi kita. Bagaimana sebenarnya hubungan antara seorang gembala dengan domba-dombanya? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes di situ diceritakan bahwa ada gembala yang disebut gembala upahan. Gembala upahan itu adalah orang yang dibayar untuk menjaga domba-domba. Biasanya orang seperti ini tidak akan terlalu peduli kepada domba-dombanya.
Tetapi ada gembala lain, yaitu gembala yang sejati. Artinya gembala ini sangat mengasihi, sangat mempedulikan dan memperhatikan domba-dombanya. Bahkan dia sangat memperhatikan. Karena apa? Karena domba itu adalah miliknya. Dia sudah membayar dengan harga tertentu untuk dapat memiliki domba itu. Karena itu gembala yang seperti ini adalah gembala yang sejati, yang benar-benar akan mengasihi dan akan peduli dan akan memelihara domba-dombanya dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14 kita bisa belajar lebih jauh mengenai seorang gembala. Tuhan Yesus berkata, "Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Orang upahan itu lari sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak peduli domba-domba itu. Aku gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu juga aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan adalah gembala yang memiliki akan domba-domba itu, yaitu kita. Karena apa? Karena kita itu sudah ditebus. Bukan dengan uang, bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan nyawa. Dengan nyawanya Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kalau Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu artinya hidup kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Dan seperti seorang gembala yang sudah memberikan nyawanya supaya bisa memiliki domba-domba itu. Jadi kalau Mazmur 23 ini mengatakan bahwa Tuhan itu bagaikan seorang gembala bagiku, maka kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan seutuhnya. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Karena itu di dalam kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah milik Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tugas kita adalah mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah daripada gembala itu. Kalau gembala kita yaitu Tuhan Yesus sedang melangkah maju ke depan, maka kita ikut maju ke depan. Kalau Tuhan sedang belok ke kanan, kita juga akan ikut belok ke kanan. Nah, tugas kita hanya seperti itu, maka nanti semua yang menjadi kebutuhan kita, Gembala yang agung yaitu Tuhan Yesuslah yang akan menyediakan. Karena itu di dalam ayat 1 Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah suatu kekuatan dan penghiburan untuk kita. Setiap orang dalam dunia ini kan banyak sekali kekhawatiran, ya, kekhawatiran terutama tentang masa depan. Bagaimana kalau besok saya nggak bisa makan? Bagaimana kalau 10 tahun lagi anak saya nggak bisa sekolah? Bagaimana kalau saya tidak bisa punya tempat tinggal? Bagaimana kalau saya itu nggak punya kendaraan? Nanti saya harus terus membayar untuk transport. Misalnya seperti itu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang bisa membuat hidup kita itu jadi tidak tenang. Kita selalu berpikir, aduh, apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, pada kesempatan ini marilah kita menyadari kembali bahwa hidup kita
bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus, karena Dia sudah membayar dengan nyawanya, Dia sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga hidup kita ditebus menjadi miliknya, dan Dia yang akan bertanggung jawab seutuhnya. Nah, sekarang bagaimana sih kita sebagai domba-domba Tuhan mengikuti Dia ya di kehidupan di dunia ini? Di dalam ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, maka Tuhan yang akan berinisiatif dalam hidup kita. Kalau ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya Tuhan yang berinisiatif dalam hidup kita, supaya kita itu tahu kapan harus jalan, kapan harus berbaring. Ya. Berbaring di sini sedang mengajar kita tentang sebuah penyerahan. Kalau kita hidup ikut Tuhan Yesus, kita harus dan kita pasti akan belajar yang namanya sekolah penyerahan. Untuk kita belajar percaya bahwa hidup kita ini dipelihara sama Tuhan. Ya. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Jadi Tuhan itu tidak membaringkan kita di padang gurun, tetapi Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Sebenarnya yang Tuhan sediakan itu sangat baik dan sangat enak. Tetapi masalahnya ketika Tuhan mau membaringkan kita, artinya kita disuruh diam, disuruh belajar berserah, belajar menunggu Tuhan. Kita seringkali maunya lompat-lompat gitu sebagai domba. Ya, nanti kalau Tuhan maunya kita jalan, justru kitanya yang lagi pengen tidur gitu. Seringkali kita sebagai domba-dombanya tidak mengikuti derap langkah daripada gembala agung kita. Itu yang seringkali menjadi masalah. Tetapi di dalam ayat 2 ini jelas dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi ada 4 kalimat di sini semuanya diawali dengan Ia, yang artinya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang punya inisiatif dalam kehidupan kita. Nah, hidup mengikut Tuhan Yesus adalah belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ingin kita berbaring, atau kita dibimbing, atau kita disegarkan, atau kita dituntun, biar semuanya itu kita belajar untuk setuju. Nah, itu yang seringkali yang kita rasakan sebagai kesulitan. Karena apa yang sesuatu yang Tuhan inginkan, saat itu kita tidak mau seperti itu gitu. Kita maunya yang lain. Nah, itu yang seringkali jadi masalah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku itu harus menyangkal dirinya. Artinya kalau Tuhan ngajak kita berbaring, padahal kita lagi kepengen lompat-lompat gitu. Tuhan sedang ingin kita duduk baca firman, tetapi kita lagi kepengen jalan-jalan. Kita lagi kepengen cari uang misalnya. Jadi gak cocok. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti Tuhan itu mau memberikan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman pertama yang Tuhan ajarkan adalah membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya pelajaran pertama di dalam mengikut Tuhan adalah kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika kita belajar mengikut Tuhan dan mulai kita jalan bersama dengan Dia, Tuhan mau mengajak kita bagaimana bersandar penuh kepada Dia. Lalu kita disuruh berbaring di rumput yang hijau. Jadi kita disuruh belajar bersandar kepada firman Tuhan dan janji-janji dalam firman-Nya. Makanya seringkali kalau kita belajar sedang diajar untuk bersandar, seolah-olah berkat dalam hidup kita kok
ya cukup saja untuk hari ini gitu. Saya nggak tahu besok bagaimana. Nah itu kan kita sedang belajar bersandar kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Nanti besok pasti akan diberi lagi. Tapi rasanya kita nggak puas gitu kalau diberi hari lepas hari. Kita kepengennya berkatnya besar dan kita bisa merasa tenang untuk beberapa bulan misalnya seperti itu. Tapi kalau kita sedang diajar yang namanya berbaring, artinya kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan, maka sepertinya berkat itu kok sedikit-sedikit gitu, tapi cukup gitu buat setiap hari. Nah itu pelajaran pertama kalau kita mau ikut Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan kita juga belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa membimbing kita, bisa menuntun kita. Tuhan itu mau membimbing kita karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Supaya kita mudah dibimbing, kita harus mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan untuk hidup kita itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak dibimbing oleh tangan Tuhan. Dan kalau kita tidak mau taat. Ya. Padahal hidup dalam dunia ini bukan hanya sekedar kita melewati hari demi hari saja. Tetapi hidup kita dalam dunia ini ada tujuan dan rencana. Ada sesuatu yang mau dituju. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita bisa mencapai rencana Tuhan itu. Ya. Kalau kita membaca Mazmur 23 ini, maka ujung daripada kehidupan kita adalah Raja Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa selalu bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan selama kita masih ada dalam dunia ini, sebenarnya merupakan masa-masa pembentukan. Masa-masa kita dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Karena itu selama kita di dalam dunia ini, kita sudah harus mulai belajar untuk mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan kita sebagai domba, mengikuti gembala itu kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, kadang-kadang kita itu kenapa jadi begini gitu ya. Itu memang terjadi gitu, memang tidak mudah. Kadang-kadang jatuh bangun ya. Itu pasti kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan kita kan gak selalu semuanya mulus, semuanya enak. Tapi ada saat-saat dimana kita kebingungan, dimana kita rasanya ketakutan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa gembala kita, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Di dalam ayat 3 dikatakan, Ia memberi aku kekuatan baru. Ini dari bahasa Indonesia masa kini. Dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Ya, jadi di sini Raja Daud yang menulis Mazmur ini bersaksi bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu akan ada kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Ya. Kekuatan yang kita peroleh ketika kita berjalan bersama Tuhan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Dia berjanji seperti itu. Jadi di dalam hidup ini kita belajar untuk percaya, ya. Kalau kita bersandar kepada pikiran kita sendiri, selalu kita punya pikirannya, aduh saya udah gak kuat, rasanya saya sudah gak bisa nih, udah mentok, saya sudah gak bisa, sudah capek. Tetapi ingat,
ada firman Tuhan yang berkata bahwa kekuatan baru itu akan diberikan. Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kita. Ingat janji Tuhan bahwa kekuatan baru akan Dia berikan. Lalu di dalam ayat yang selanjutnya berkata bahwa Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi Tuhan itu akan membawa kita di jalan yang benar. Nah, kita seringkali berpikir kalau kita ada di jalan yang benar, maka semuanya pasti baik-baik saja. Tetapi ternyata di dalam ayat 4 dikatakan, meskipun aku melalui lembah yang gelap, jadi ternyata tuntunan Tuhan itu kadang-kadang kita dibawa melalui lembah yang gelap. Tetapi Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku, seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Ya. Jadi tuntunan Tuhan itu kadang-kadang melewati lembah yang gelap. Ya. Tapi ingat, walaupun kita harus ada di lembah yang gelap, tapi itu hanya melalui. Jadi artinya kita tidak akan tinggal terus-menerus di lembah yang gelap. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi kesulitan, sehingga kita seolah-olah seperti ada di lembah yang gelap, ingat firman Tuhan berkata bahwa itu hanya melalui. Jadi kita hanya lewat saja. Kita tidak akan terus-menerus tinggal di lembah yang gelap itu. Jadi masalah dalam hidup kita itu pasti ada akhirnya, ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk kalau kita melewati lembah yang gelap, itu juga tidak kekal, hanya sementara. Jadi di sini kita sedang belajar seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Jadi saat ada di lembah yang gelap, kita sedang diajar untuk tidak takut. Sebab Engkau, yaitu Tuhan, sebagai gembala menemani aku. Dan Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Jadi percayalah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Cuman masalahnya kalau kita ada di lembah yang gelap, mata kita nggak bisa ngelihat. Di manakah gembala kita itu, kok nggak kelihatan? Di mana Tuhan? Rasanya kok Tuhannya kok nggak kelihatan ya? Jadi kita cenderung untuk takut. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita walaupun Dia tidak kelihatan, tapi Dia sebenarnya tetap ada di sisi kita. Nah, itu yang menjadi kekuatan dan menjadi pegangan buat kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan jika kita sudah selesai melewati lembah yang gelap, jikalau kita saat melewati lembah yang gelap itu, kita belajar untuk mengucapkan firman, kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk menyembah Tuhan, maka kita akan selesai dengan lembah yang gelap itu. Tetapi kalau kita sedang ada di lembah yang gelap, lalu kita bingung, lalu kita gelisah, lalu kita teriak-teriak, marah-marah, kita kecewa, itu justru kita tidak akan cepat selesai di lembah yang gelap itu, karena kita dianggap belum lulus. Kita belum bisa menang di saat kita ada di lembah yang gelap itu. Jadi kita terus diajar pelajaran untuk percaya walaupun kita tidak melihat, dan kita jadi berlama-lama di dalam lembah yang gelap itu. Tetapi jikalau kita selesai dengan lembah yang gelap, maka di dalam ayat 5 dikatakan, Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Jadi sebenarnya setelah lembah yang gelap itu selesai,
Tuhan itu sudah menyiapkan berkat-berkat yang terbaik. Kita bisa melihat ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat, ya, ada kenikmatan. Itu adalah nuansanya pesta gitu ya. Tuhan itu sudah menyiapkan semua yang terbaik untuk hidup kita kalau kita sudah bisa lulus melewati lembah yang gelap. Ya, Tuhan menyediakan semua perkara yang indah untuk kehidupan kita. Dan dikatakan Tuhan menyambut aku sebagai tamu terhormat. Jadi setelah melewati lembah itu kan tempat yang rendah. Kita akan menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita itu menang dulu nih di dalam menghadapi lembah yang gelap. Supaya saat kita ada di lembah yang gelap, kita belajar untuk duduk diam, kita belajar untuk baca firman, kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Kita belajar cari wajah Tuhan lebih sungguh, kita belajar menyembah Tuhan lebih dalam saat di dalam kegelapan itu. Supaya nanti kita bisa menikmati pesta atau berkat-berkat, kemenangan, sukacita, kebaikan Tuhan boleh kita alami setelah kita melewati lembah yang gelap itu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ingin memberkati kehidupan kita. Tetapi supaya kita bisa benar-benar menghargai, benar-benar menikmati pesta itu, kita bisa menikmati sukacita, kita harus melewati lembah yang gelap dulu. Ya itulah kurikulumnya Tuhan gitu. Itu adalah jadwal pelajarannya Tuhan tuh seperti itu untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita kan suka nggak mau, nah itu masalahnya. Tapi kalau kita belajar sama Tuhan itu setuju. Oh, sekarang saya sedang dibawa ke lembah yang gelap. Ya sudah, belajar sabar, belajar melewati, dan punya tekad. Saya harus menang. Saya harus mengalami kekuatan di dalam kelemahan saya. Maka nanti pada akhir hidup kita bisa berkata seperti Raja Daud. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Ya, kita bisa terus hidup di dalam kedekatan, dalam keintiman dengan Tuhan. Dan kita bisa berkata, sekalipun hidup kita pernah melewati lembah yang gelap, tetapi kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dan selalu mengasihi kita. Ya, itulah sebenarnya yang Tuhan ingin. Kita tuh bisa mengenal Dia, bahwa Dia itu baik. Kita sampai bisa berkata benar loh, benar, saya yakin Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu mengasihi saya. Nah, itu sebenarnya yang Tuhan mau. Ya, jadi kita belajar di dalam menjalani kehidupan dengan pegangan dari Mazmur 23 ini. Kita tuh diajak untuk tidak mengomel. Kita diajak untuk tidak suka bersungut-sungut. Tapi saat ada di lembah yang gelap, kita belajar percaya, kuatkan hati, berdoa, menyembah Tuhan, memuji, bersyukur. Itulah sikap-sikap yang harus ada dalam hidup kita. Kita berjuang untuk tidak kecewa, berjuang untuk tidak marah, berjuang untuk tetap bersyukur saat kita ada di lembah yang gelap. Karena setelah itu selesai, percayalah bahwa pesta Tuhan sudah sediakan. Saya percaya kita semua menunggu gitu ya, kapan ya pesta yang Tuhan berikan untuk hidup saya. Tetapi kita harus menang dulu saat lembah yang gelap itu. Ya, dengan kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Biarlah renungan firman dari Mazmur 23 ini
boleh tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami seperti Raja Daud. Raja Daud di dalam kehidupannya banyak pergumulan, banyak kesusahan. Dia dikejar-kejar, dia banyak mengalami kesakitan, kekecewaan, tetapi hatinya tidak menjadi pahit. Hatinya tetap bersyukur, bersukacita, tetap percaya sampai garis akhir hidupnya. Itulah yang Tuhan juga inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang berkemenangan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23 pada hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi domba-domba yang selalu mengikuti kemana Engkau pergi. Jagai langkah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi domba yang tersesat, supaya kami jangan menjadi domba yang ditangkap oleh serigala, tetapi kami menjadi domba yang terus berjalan bersama dengan Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk janji-janji firman-Mu Tuhan, bahwa tujuan hidup kami adalah kami boleh berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah itu juga yang menjadi fokus hidup kami, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau beserta kami dan sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.